Nah, sekarang kita akan coba, lanjutkan lagi di bacaan kita pada bagian berikutnya, masih di bab 18 ya. Poin yang kedua di bab, 18 ini. Semua orang punya pandangan yang tak lengkap atas dunia, namun kita membentuk narasi utuh untuk mengisi kekosongannya. Wow, dahsyat nih kata-katanya. Nah, Hosel menulis, putri saya berumur sekitar 1 tahun sewaktu saya menulis ini. Dia ingin tahu segala sesuatu dan belajar dengan cepat sekali. Namun, kadang saya berpikir mengenai semua yang dia belum pahami. Dia tak tahu mengapa ayahnya pergi bekerja setiap pagi. Konsep tagihan, anggaran, karir, promosi, dan menabung untuk masa pensiun sepenuhnya asing bagi dia. Bayangkan mencoba menjelaskan Federal Reserve, derivatif kredit, atau nafta ke dia. Mustahil. Namun dunianya tak gelap. Dia tidak berkeliaran dengan bingung. Bahkan pada umur 1 tahun, dia sudah menulis narasi internal mengenai cara kerja segalanya. Selimut bikin hangat, ibu bikin aman, dan kurma rasanya enak. Segala yang dia hadapi masuk ke dalam satu di antara beberapa lusin model mental yang sudah dia pelajari. Bila saya pergi bekerja, dia tidak bingung. Penasaran apa itu gaji dan tagihan. Dia punya penjelasan jernih atas situasinya. Ayah tidak main dengan saya, padahal saya mau main dengan ayah. Jadi saya sedih. Meski hanya tahu sedikit, dia tak menyadari itu karena dia menyampaikan cerita koheren kepada diri sendiri mengenai apa yang terjadi berdasarkan sedikit yang dia ketahui. Kita semua, tak peduli umur berapapun, melakukan hal yang sama. Seperti putri saya tak mengetahui apa yang saya tak ketahui. Jadi, saya juga sama rentannya menjelaskan dunia melalui model mental terbatas yang saya punya. Seperti dia, saya mencari penyebab yang paling bisa dimengerti di segala hal yang saya hadapi. Dan seperti dia, saya keliru di banyak hal karena saya tahu lebih sedikit mengenai cara kerja dunia daripada yang saya pikir saya ketahui. Itu berlaku bagi kebanyakan subjek berbasis fakta. Misalnya sejarah. Sejarah hanya mengingat hal-hal yang sudah terjadi. Seharusnya jelas dan objektif. Namun, seperti ditulis B. Little Hart di buku Why Don't We Learn From History. Dia tulis, sejarah tak bisa ditafsirkan tanpa bantuan imajinasi dan intuisi. Bukti begitu banyak sehingga kita tak bisa tidak memilih. Jika ada pilihan, ada seni memilihnya. Mereka yang membaca sejarah cenderung mencari hal-hal yang membuktikan dirinya benar dan mendukung pendapat pribadinya. Mereka membela kesetiaan. Mereka membaca dengan niat mencari kebenaran atau menyerang. Mereka menolak kebenaran yang tak nyaman karena semua orang ingin ada di sisi baik. Sebagaimana kita mengawali perang untuk mengakhiri segala perang. Daniel Kahneman pernah memberitahu saya mengenai cerita yang disampaikan orang ke dirinya sendiri untuk mengerti masa lalu. Dia berkata, kilas balik. Kemampuan menjelaskan masa lalu memberi kita ilusi bahwa dunia bisa dimengerti. Kilas balik memberi kita ilusi bahwa dunia masuk akal, bahkan ketika tidak masuk akal. Itu banyak menghasilkan kesalahan di berbagai bidang. Sebagian besar orang, bila menghadapi sesuatu yang mereka tak pahami, tak menyadari bahwa mereka tidak memahaminya karena mereka bisa mengajukan penjelasan yang masuk akal berdasarkan sudut pandang dan pengalaman unik mereka sendiri di dunia. Meski pengalaman itu bisa terbatas. Kita semua ingin dunia rumit tempat hidup kita ini bisa dimengerti. Jadi kita bercerita kepada diri sendiri untuk mengisi kekosongan di hal-hal yang kita tak ketahui. Cerita-cerita itu bisa berpengaruh, menarik, sekaligus mengerikan secara finansial kepada kita. Bila saya buta mengenai sebagian cara kerja dunia,
Saya mungkin sepenuhnya salah paham mengenai perilaku bursa saham, sehingga terlalu percaya diri dengan kemampuan saya mengetahui apa yang mungkin terjadi berikutnya. Sebagian alasan perakiraan bursa saham dan ekonomi sangat sukar dilakukan adalah karena Anda adalah satu-satunya orang di dunia yang berpikir dunia bekerja sesuai pemahaman Anda. Ketika Anda berbuat atau membuat keputusan berdasarkan alasan yang saya tidak pahami, saya bisa meniru keputusan Anda yang tepat bagi Anda, tapi membawa bencana bagi saya. Seperti kita lihat di bab 16, itulah cara gelembung terbentuk. Menyadari beberapa banyak yang Anda tak ketahui berarti menyadari betapa banyak hal di dunia yang di luar kendali Anda, dan itu bisa sukar diterima. Pikirkan perakiraan pasar. Kita sangat payah dalam melakukannya. Saya pernah menghitung bahwa jika Anda berasumsi bahwa pasar naik sebesar rata-rata sepanjang sejarah tiap tahun, akurasi Anda lebih baik daripada jika Anda mengikuti rata-rata perakiraan tahunan 20 ahli strategi pasar top dari bank-bank besar Wall Street. Nah, kemampuan kita memprediksi resesi tak lebih baik, dan karena peristiwa-peristiwa besar datang tanpa terduga, perakiraan bisa menyebabkan lebih banyak kerugian daripada keuntungan karena memberi ilusi prediktabilitas di dunia di mana peristiwa tak terduga memengaruhi sebagian besar hasil. Carl Richard menulis, risiko adalah apa yang tersisa sesudah Anda pikir Anda sudah memikirkan segalanya. Orang tahu itu. Saya tak pernah bertemu investor yang benar-benar berpikir perakiraan pasar secara keseluruhan akurat atau berguna. Namun, masih ada permintaan besar untuk perakiraan di media dan dari penasihat keuangan. Mengapa? Ahli psikologi Philip Tetlock pernah menulis, kita perlu percaya bahwa kita hidup di dunia yang bisa diprediksi dan bisa dikendalikan. Jadi kita mencari orang-orang yang kedengaran paham dan menjanjikan memuaskan kebutuhan itu. Memuaskan kebutuhan itu adalah cara bagus menyampaikannya. Ingin percaya kita memegang kendali adalah cara gatal emosional yang perlu digaruk, bukan masalah analitis untuk dihitung dan dijawab. Ilusi kendali lebih meyakinkan daripada realitas ketidakpastian. Jadi kita memegang erat cerita bahwa hasil ada dalam kendali kita. Sebagiannya berhubungan dengan pencampur adukan bidang yang presisi dan bidang yang tak pasti. Wahana antariksa New Horizons NASA melewati Pluto 2 tahun lalu. Perjalanannya sejauh hampir 5 miliar kilometer, menghabiskan waktu 9,5 tahun. Menurut NASA, perjalanan itu butuh semenit lebih cepat daripada diprediksi ketika wahana diluncurkan pada Januari 2006. Pikiran itu dalam satu perjalanan selama satu dasawarsa yang belum pernah diuji, perakiraan NASA 99,99998% akurat. Itu ibarat memperkirakan perjalanan dari New York ke Boston dan akurat sampai 1/4 juta detik. Namun, astrofisika adalah bidang yang presisi. Astrofisika tak dipengaruhi tingkah pola dan emosi manusia seperti keuangan. Bisnis, ekonomi, dan investasi adalah bidang-bidang dengan ketidakpastian. Banyak sekali dipengaruhi keputusan yang tak gampang dijelaskan dengan rumus yang bersih, seperti perjalanan ke Pluto. Namun, kita mati-matian menginginkannya seperti perjalanan ke Pluto karena gagasan insinyur NASA memegang kendali 99,99998%. Hasil itu indah dan menyenangkan. Saking menyenangkannya, kita tergoda bercerita kepada diri sendiri mengenai seberapa banyak kendali yang kita miliki di bagian lain kehidupan kita seperti uang. Kahneman pernah menjelaskan jalan yang diambil cerita-cerita itu. Pertama, bila merencanakan, kita memusatkan perhatian ke apa yang kita ingin lakukan dan bisa lakukan, mengabaikan rencana dan keahlian orang lain yang keputusannya boleh jadi memengaruhi hasil kita. Kedua, dalam menjelaskan masa lalu dan memprediksi masa depan,
Kita fokus ke peran keahlian dalam sebab akibat dan mengabaikan peran keberuntungan. Dan yang ketiga, kita memperhatikan apa yang kita ketahui dan tak memperhatikan apa yang kita tak ketahui, membuat kita terlalu percaya diri dengan kepercayaan kita. Dia menjabarkan bagaimana itu berdampak pada bisnis. Saya beberapa kali bertanya kepada pendiri dan pegawai perusahaan rintisan inovatif, sampai mana hasil usaha Anda bergantung kepada apa yang Anda lakukan di perusahaan. Itu jelas pertanyaan mudah. Jawabannya datang dengan cepat dan tidak pernah di bawah 80%. Bahkan bila mereka tak yakin akan berhasil, orang-orang pemberani itu berpikir nasib mereka hampir sepenuhnya di tangan mereka sendiri. Mereka jelas keliru. Hasil suatu perusahaan rintisan juga bergantung kepada pencapaian pesaingnya dan perubahan pasar, bukan hanya usahanya sendiri. Namun, para wira swasta secara alami memusatkan perhatian ke apa yang mereka paling tahu, rencana dan tindakan mereka serta ancaman dan kesempatan yang paling dekat seperti ketersediaan dan pendanaan. Mereka tak tahu banyak mengenai pesaing sehingga menganggap wajar membayangkan masa depan di mana persaingan tak berperan besar. Kita semua begitu sampai batas tertentu dan seperti putri saya, itu tak mengganggu kita sedikit pun. Kita tak berkeliaran dengan membuta dan bingung. Kita harus berpikir bahwa dunia tempat kita berada itu masuk akal berdasarkan apa yang kebetulan kita ketahui. Anda sukar untuk maju jika merasa yang sebaliknya. Namun, bagaimana dengan alien yang berkeliling bumi? Yang percaya dia tahu apa yang terjadi berdasarkan apa yang dia lihat, tapi ternyata sepenuhnya keliru karena dia tak tahu cerita yang terjadi di dalam kepala semua orang lain. Dia adalah kita semua. Ya, itu akhir bab ke-18. Wah, sudah menit ke-55. Rasa-rasanya impossible ya. Nggak mungkin deh ya. Saya lanjutkan ke bab ke-19 sampai ke-20. Wow, masih ada 2 bab lagi nih. Berarti saya masih akan melanjutkannya minggu depan untuk Anda. Gimana? Oke ya. Oke, ada yang gabung lagi. Ipin di Talun, Mama Sasa Mas Ribut tidak mampu mencerna makanan yang sangat premium katanya. Oke, nggak apa-apa. Ya, kadangkala kita nggak perlu mencerna apa yang kita dengar, nggak perlu mencerna apa yang kita simak, tetapi cukup dengarkan aja. Siapa tahu kalau itu diulang-ulang terus, makin kita jadi paham. Ya, dalam buku ini ya, di bab ke-18 ini seru sih kalau kita bicara tentang bagaimana kemampuan kita mengelola keuangan finansial kita. Ya, rasa optimis itu penting di dalam menjalankan ataupun mengelola keuangan kita. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap memiliki sesuatu yang bisa membuat kita itu terkontrol. Kita perlu kontrol dalam memutuskan atau mengambil keputusan-keputusan, terutama di dalam hal finansial. Juga masalah karir. Iya, kadang-kala kita itu terlalu banyak berpikir terlalu pede gitu kan, terlalu pede untuk berbicara tentang keuntungan, berbicara tentang apa yang akan kita hasilkan dari apa yang kita lakukan. Tetapi kita lupa bahwa di balik itu semua ya, kerugian juga sesuatu yang patut kita pertimbangkan. Patut kita perhitungkan risiko. Nah, oke. Baik, saya akan lanjutkan minggu depan untuk bacaan kita ya, The Psychology of Money, karya Morgan Housel. Oke, habis ini saya akan hadir lagi di RKB Malam, tentunya dengan 6 informasi yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda, melengkapi kebutuhan informasi Anda
Di hari Senin 28 April 2025.